Maidop dan Astrid kembali di Kompas Siang. Saudara, dari sebelumnya 14 sekolah, kini total ada 57 sekolah menengah kejuruan dan atas negeri Banyuwangi, Jawa Timur yang menggelar uji coba pembelajaran secara langsung atau sekolah secara tatap muka. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Tegalsari, Mambadiul Ihsan yang ada di Kecamatan Tegalsari menggelar uji coba proses pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Sebelum masuk ke kelas, protokol kesehatan diterapkan secara ketat seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan dicek suhu tubuh oleh petugas keamanan sekolah. Tidak hanya siswa, guru pengajar juga wajib memakai face shield atau masker dan memakai sarung tangan. Pada uji coba pembelajaran tatap muka, jumlah siswa yang hadir dibatasi hanya 25% dari jumlah siswa keseluruhan. Tidak hanya itu, proses pembelajaran pun juga diberi batasan waktu hanya 3 jam saja. Kini di kebiasaan baru pandemi COVID-19 di Banyuwangi, Jawa Timur, total ada 57 sekolah yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, terdiri dari 27 SMA dan 30 SMK. Pembelajaran luring terbatas itu dibatasi 25% jumlah kehadiran siswa berada di sekolah. Kemudian tetap kita tekankan protokol kesehatan. Jadi menggunakan visel, sarung tangan untuk Bapak Ibu guru, ya, termasuk anak-anak juga. Sehingga proses pembelajaran luring terbatas ini betul-betul kita jaga, kita evaluasi hari per harinya. Untuk membahas lebih jauh terkait penambahan sekolah yang melakukan uji coba pembelajaran tatap muka, kini kita sudah terhubung dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi, ada Pak Istu Handono. Selamat siang Pak Istu. Selamat siang Mbak Astrid, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Pak, ini di Banyuwangi dari 14 sekolah yang menggelar uji coba tatap muka setelah 2 minggu berjalan, dievaluasi, sekarang ada 57. Artinya evaluasinya ini sekolah tatap muka berjalan dengan sukses. Apa indikator kesuksesannya, Pak Istu? Baik, terima kasih Mbak Astrid. Jadi kami sudah menyelenggarakan uji coba pembelajaran sesuai dengan edaran Gubernur, Nota Dinas Pasdis, dan selama 2 pekan ini, alhamdulillah tidak ada, sekali lagi alhamdulillah tidak ada klaster baru, dan indikatornya adalah partisipasi dari siswa itu hampir 95%. Jadi siswa yang tidak hadir itu relatif kecil. Kemudian yang kedua, seluruh protokol kesehatan yang kami tetapkan di Banyuwangi itu dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh sekolah-sekolah. Lalu yang ketiga yang jadi kata kunci adalah anak-anak yang berangkat dari rumah ke sekolah dan anak-anak yang pulang dari sekolah ke rumahnya, kami wajibkan untuk diantar oleh orang tuanya, dan untuk sementara kami tidak izinkan menggunakan kendaraan-kendaraan umum apapun bentuknya itu. Kantin-kantin di sekolah juga tidak kami izinkan untuk buka. Ini di periode awal. Kemudian setelah 2 minggu kami evaluasi dan mendekati dari harapan yang kami harapkan, maka terhitung tanggal 16 November kami tambah volumenya dengan tidak melanggar peraturan gubernur maupun peraturan Pak Kepala Dinas. Kami tambah menjadi 43 sekolah dari 14 sekolah. Artinya ini masih memenuhi standar, masih di bawah 35%. Ketentuan bahwa gubernur menghendaki SMA itu 25%, kemudian SMK maksimal 35%. Ini yang dapat saya sampaikan, Mbak Astrid. Tadi saya catat indikatornya tidak ada kasus baru, kemudian partisipasi anak juga tinggi untuk mengikuti sekolah tatap muka, dan juga ada yang syarat yang harus dipenuhi adalah anak diantar dan dijemput langsung oleh orang tua. Nah, melihat orang tua ini mau turut serta untuk mengantar dan menjemput, memastikan anak ini tidak ikut transportasi umum begitu, artinya respon orang tua juga positif ya Pak Istu? Iya, alhamdulillah di Banyuwangi kami juga mengeluarkan surat pernyataan orang tua, dan hampir seluruh siswa dari 95% itu menyertakan surat keterangan orang tua dan siap mengawal putra-putrinya untuk melakukan uji coba pembelajaran. Sekali lagi, yang terjadi di Banyuwangi bukan pembelajaran tatap muka, tapi uji coba pembelajaran tatap muka terbatas. Sehingga kami menyampaikan apresiasi kepada orang tua yang telah ikut mengawal dengan langsung
kegiatan putra-putrinya selama uji coba pembelajaran. Salah satu tanda kesuksesannya ini kan tentunya pengawasan protokol kesehatan yang ketat ya Pak Istu, baik dari orang tua maupun dari pihak sekolah. Nah kalau catatannya ini 14 sekolah pertama yang uji coba tatap muka, sekarang ditambah totalnya jadi 57. Ini banyak banget gitu penambahannya Pak, dari 14 langsung 57. Sanggup nggak ngawasinnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami juga memperhatikan sebaran COVID di masing-masing kecamatan. Ini juga atas permintaan masyarakat, makin tinggi harapan masyarakat untuk bisa menyegerakan putra-putrinya masuk sekolah. Maka kemudian kami meminta izin kepada gugus tugas tempat sesuai dengan transmisi di masing-masing kecamatan, maka hampir tiap kecamatan itu sudah kami izinkan. Oleh karena itu, kelipatannya dari 14 menjadi 57 kurang lebih ya hampir 100% lebih itu sudah kami pertimbangkan, kami perkirakan sehingga kami menerjunkan tim lagi untuk lebih bisa memantau penambahan ini. Mudah-mudahan dalam kurun waktu 16 sampai 28 November ini nanti semua berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Tim pengawas protokol kesehatan juga ditambah karena sekolah yang menggelar uji coba juga bertambah banyak. Tapi apakah jumlah tesnya ikut bertambah Pak Istu? Ya, demikian. Jadi anak-anak kita harapkan nanti diawasi. Kita semua mengawasi lah. Kami wajibkan seluruh sekolah yang berada di wilayah kemenangan Jawa Timur itu berkoordinasi dengan gugus tugas tempat. Sehingga dengan seiring dengan pertambahan ini, maka logikanya kami juga menambah personel-personel untuk bisa terus-menerus mengawal kegiatan kami sama-sama. Artinya anak-anak yang ada di 57 sekolah ini akan mengikuti tes, baik rapid test atau swab begitu secara berkala? Iya, jadi ada beberapa, memang tidak seluruhnya. Jadi ketika sekolah mendapati tanda-tanda anak tertentu kira-kira kurang standar kesehatannya, maka kita wajibkan untuk mengikuti tes rapid. Namun tidak semuanya, karena kami yakin bahwa anak-anak ini semua dalam keadaan sehat. Maka bagi anak-anak yang sudah di awal menyatakan dirinya tidak sehat, tidak kami izinkan untuk masuk. Sekaligus anak-anak yang tidak ikut kegiatan tatap muka terbatas ini tetap diberikan layanan dengan model daring, Mbak Adri. Jadi saya konfirmasi sekali lagi bahwa tes baik itu tes rapid test atau swab ini baru akan digelar di beberapa sekolah ini untuk anak-anak dan guru kalau ada tanda-tanda atau gejala begitu ya Pak? Iya betul. Jadi untuk sementara surat keterangan sehat itu cukup dari orang tua, tanda-tanda sehat secara umum. Namun nanti dalam kegiatan di sekolah kami laksanakan seketat-ketatnya periksa suhu badan pagi, siang, jelang pulang dan seterusnya. Apabila ada tanda-tanda anak-anak kita ada yang mulai menurun, maka baru kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Sumber untuk melakukan rapid maupun swab. Mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan. Harapan kita semua pasti tidak akan ada, inginnya tidak ada kasus di klaster baru di sekolah, terutama di dalam uji coba tatap muka ini. Ya. Tapi kenyataannya banyak kasus yang juga banyak di anak-anak begitu yang orang tanpa gejala atau OTG, Pak Istu. Ada antisipasinya untuk hal ini? Ya, jadi kami bekerja sama dengan puskesmas tempat, kami berupaya bahwa anak-anak kita mendapatkan surat keterangan sehat dari kesehatan tempat. Namun setidak-tidaknya surat keterangan dari orang tua kami jadikan sebagai pegangan dan antisipasi. Nah di sekolah kami menyediakan juga tenaga medis yang bekerja sama, sehingga di sekolah itu standby tenaga medis, baik itu bantuan dari gugus tugas maupun puskesmas tempat. Inilah bentuk antisipasi kami. Begitu kira-kira. Artinya sistemnya ini bukan menjemput bola untuk meng-screening atau melihat secara acak dan meyakinkan bahwa memang tidak ada virus di situ, namun kita tetap menunggu gejala begitu ya Pak di sana ya? Iya betul. Jadi mudah-mudahan nanti memang tidak ada, tapi kami juga berencana ini sedang menyusun bahwa nanti akan ada penambahan lagi, kami akan lakukan jemput bola. Mudah-mudahan tidak ada masalah, mudah-mudahan. Kita harapkan begitu bahwa uji coba sekolah tatap muka berjalan lancar dan tidak menjadi klaster baru COVID-19 di Banyuwangi. Terima kasih Kepala Cabang Dinas Pendidikan Banyuwangi Pak Istu Handono telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.